Aktifnya pergerakan tanpa bola yang dimiliki oleh pemain Barcelona mengoyak struktur pertahanan yang dibangun oleh Dortmund. Ya, Barcelona berhasil mengalahkan Borussia Dortmund dengan skor akhir 4-0 di leg pertama dalam lanjutan turnamen Liga Champions Eropa. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak yang nonton kanal YouTube Tom Rizky ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Kita ke papan taktik. Di atas kertas, Barcelona gunakan pola 1-4-2-3-1 pun termasuk Dortmund di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Saat tanpa bola, formasi bertahan yang dibentuk oleh Dortmund yaitu 4-4-2. Nomor 43 akan mundur, nomor 27 akan mundur. Di sektor depan, Dortmund akan menyisakan Brandt bersama dengan Guirassy. Lalu di beberapa momen terjadilah permutasian antar pemain yang dimiliki Dortmund. Czarny akan mengisi posisi yang ditempati oleh Brandt, Meka akan di sini, Brandt akan mundur kawan-kawan. Dari formasi 4-4-2 yang dimiliki oleh Dortmund ini pun berubah sesekali menjadi 4-1-4-1. Brandt tetap berada di posisi ini, Meka akan sebagai holding midfielder dari Dortmund, kemudian Czarny akan turun di sektor depan, Guirassy sebagai striker tunggal. Kita kembalikan dulu struktur dasar bertahan 4-4-2 yang dibangun oleh Dortmund kawan-kawan. Ya, seperti ini. Nah, kemudian dari sisi Barcelona, formasi 1-4-2-3-1 ini pun akan berubah. Yang pasti Lamine Yamal akan menjaga sisi kelebaran sebelah kanan dari Barca. Kemudian Fermin Lopez akan berada di koridor half space sebelah kanan. Rafinha ini pun pergerakannya hybrid, di beberapa momen menjaga sisi kelebaran sebelah kiri, dan di beberapa momen lainnya akan menjaga koridor half space seperti yang sudah sering kita bahas. Lantas yang akan menjaga sisi kelebaran sebelah kiri dari Barca dieksploitasi oleh Balde. Inigo akan naik, Cubarsí akan naik, Koundé akan naik. Nah, Pedri ini perannya sangat amat menarik. Salah satu inisiasi yang sering dilakukan oleh Pedri, pergerakan tanpa bola yang menarik perhatian dari pemain Dortmund. Kita ambil contoh Rafinha di sini. Pedri mencoba menjelajahi koridor half space. Di sini Brandt kerap beberapa kali ke-trigger dengan pergerakan tanpa bola yang dimiliki oleh Pedri, sehingga dia sering menutup. Nah, ketika build up dilakukan oleh pemain Barca kawan-kawan, misal dari posisi Inigo, Frenkie de Jong sebagai holding, maka tertarik ini Brandt untuk menutup, mempres Inigo Martinez. Nah, yap, seperti ini. Lalu memunculkan rongga terhadap Pedri. Disitulah dimanfaatkan oleh Barca, dari Inigo ke posisi Rafinha, lalu ke posisi Pedri. Secara superioritas di sektor tengah, Meka ini sangat amat sulit. Ia menjaga apa yang diniatkan oleh pemain Barca. Nah, Pedri, Fermin Lopez yang berada di koridor half space, lalu Meka sebagai holding sendirian, tentu ia kesulitan kalah orang. Ketika diarahkan bola ke sektor Pedri, dia pun harus bergerak ke Pedri, lalu bocor di posisi Fermin Lopez. Nah, ketika dia bergerak ke Fermin Lopez, bocor ke posisinya Pedri. Nah, itulah yang coba dieksploitasi oleh pemain Barca ketika meletakkan bola di belakang pemain sayap, baik itu kanan ataupun sebelah kiri yang dimiliki oleh Dortmund kawan-kawan. Dan pada fase bertahan yang dimiliki oleh Dortmund pun mereka sering condong ya melakukan penekanan itu pada saat Cubarsí saja menguasai bola. Nah, sedangkan jika bola itu di build up oleh Inigo, tidak secara progresif, terus-menerus dilakukan press oleh pemain dari Dortmund. Oke, ini merupakan build up yang dilakukan oleh pemain Barcelona. Saat tanpa bola, formasi yang dibangun oleh Dortmund 4-1-4-1 seperti yang kita katakan tadi. Nah, dari 4-1-4-1 ini pun bisa berubah menjadi 4-4-2. Nah, lalu di sektor tengah Barca secara positioning jelas kan. De Jong sebagai holding, Pedri coba masuk di koridor half space, kemudian Fermin Lopez berada juga di koridor half space sebelah kanan. Inigo yang menguasai bola kawan-kawan memancing Brandt untuk keluar dari posisinya. Yap, jelas. Nah, di sini Meka sebagai holding midfielder yang dimiliki oleh Dortmund, posisinya gantung antara menjaga Pedri ataupun Fermin. Kenapa situasi seperti itu? Karena kalah orang. Di sektor tengah dipindahkan ke samping, lalu Brandt coba mundur, kembali menutup jalur passing ke posisi Pedri, akan tetapi dibalikkan lagi ke belakang untuk memancing keluar Brandt sehingga memunculkan ruang terhadap Pedri.
Yap, di sini Meka kalah orang, tentu dia kesulitan untuk memblocking apa yang dilakukan oleh Pedri dan terciptalah sebuah peluang kesempatan bagi Barcelona kawan-kawan. Nah, ini hal serupa dilakukan bagaimana pergerakan tanpa bola yang dilakukan Pedri, permutasian posisi ya dilakukan oleh pemain-pemain Barcelona. Lewandowski berada di posisi koridor half space, Rafinha sebagai striker dan Pedri bermain di sisi kelebaran, dan progresi itu bisa didapatkan oleh Inigo Martinez ke posisinya Pedri. Lalu Pedri pun mampu sebagai konektor, serangan yang matang coba diciptakan oleh Barcelona. Nah, disinilah Fermin Lopez, sektor tengah dari Barca, melakukan pergerakan tanpa bola. Pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh Fermin Lopez ini mahal banget. Kenapa? Dengan pergerakan yang dilakukannya berhasil menarik Anton dan Benz, sehingga memunculkan space terhadap Lamine Yamal di sektor sisi kelebaran sebelah kanan, dan Lamine Yamal pun melakukan skill individual berujung sebuah kesempatan bagi Barca. Nah, jadi dua elemen tersebut kuat banget kan bagaimana sektor tengah yang dimiliki oleh Barcelona untuk bisa mengoyak struktur pertahanan yang dibangun oleh Borussia Dortmund. Nah, ini edisi bagaimana Pedri secara gestur dengan tangannya meminta alur permainan tersebut, dan disitulah dimanfaatkan lagi dan lagi pemain Barca. Saat tanpa bola 4-4-2 yang dibangun oleh Dortmund kawan-kawan, Inigo Martinez memberikan progresi terhadap Rafinha, kemudian Rafinha memberikan bola terhadap Pedri. Lagi dan lagi Meka sebagai holding yang fokus menjaga pertahanan dari Borussia Dortmund tidak cukup memiliki kapasitas membendung, membaca apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Barcelona, dan di sini Pedri lagi dan lagi berhasil mengarahkan bola tersebut ke sektor Rafinha. Terciptalah sebuah peluang bagi Barcelona. Ini elemen bagaimana sektor tengah Barca lain selain daripada Frenkie de Jong ataupun Pedri, yaitu Fermin Lopez, menciptakan kekuatan dari pergerakan tanpa bola. Nah, di sini Adeyemi, sayap kiri dari Dortmund, ditarik untuk keluar sehingga memunculkan space di belakang Adeyemi, dan itu coba dieksploitasi oleh gerakan Fermin Lopez, dan triangle pass terjadi kawan-kawan. Koundé berhasil langsung berhadapan dengan sektor pertahanan yang dibangun oleh Borussia Dortmund, dan proses gol pertama dari Barcelona bukan dari open play, yaitu situasi dari bola mati. Fermin Lopez sebagai Algojo meletakkan bola tersebut ke tiang jauh dan berhasil ditanduk oleh Inigo Martinez, dan bola itu bisa disentuh oleh Kubarsi selanjutnya, dan gerakan akhir disentuh oleh Rafinha. Lalu Barcelona pun transisinya sangat amat luar biasa. Ini momen serangan dari Dortmund gagal, patah, kemudian transisi cepat dilakukan oleh Barca berawal dari Frenkie de Jong. Meka, holding midfielder dari Dortmund, lagi dan lagi kesulitan, kebingungan siapa yang harus dijaga, dan di momen ini progresi dilakukan oleh Fermin Lopez dan terciptalah sebuah peluang yang sayangnya tidak klinis dilakukan oleh pemain Barcelona. Ini momen bagaimana build up coba dilakukan oleh Dortmund, kemudian patah bola yang dimiliki oleh Dortmund, transisi cepat dilakukan oleh Barca, belum siap pertahanan dari Dortmund. Meka yang mencoba mengganggu Pedri lagi dan lagi tidak cukup kuat mengantisipasinya, lalu diberikan bola terhadap Lamine Yamal. Situasinya kawan-kawan 3 versus 2. Rafinha, Lewy, Koundé menghadapi Emre Can dan Anton Riersen, lambat posisinya mundur sehingga memunculkan ruang terhadap Rafinha. Riersen ini fullback sebelah kanan ya kawan-kawan. Lamine Yamal pun memberikan bola tersebut ke arealnya Rafinha. Tektokan terjadi terhadap Lewandowski, terciptalah sebuah gol. Nah, ini pun proses serupa, gol ketiga lewat Brand memberikan bola ke Guirassy, serangan dari Dortmund gagal, kemudian transisi cepat dilakukan oleh Barca lewat inisiasi lah, sentuhan sedikit dilakukan oleh Frenkie de Jong, kemudian Fermin Lopez melakukan pergerakan untuk mensupport passing yang dilakukan oleh Lamine Yamal. Nah, dari sisi struktur pun memunculkan ruang apa yang dibentuk oleh Dortmund kawan-kawan. Secara jumlah pun lagi dan lagi Riersen, fullback sebelah kanan yang dimiliki Dortmund, telat untuk membaca situasi. Unggul juga Barca jumlahnya, Fermin Lopez, Lewandowski, Rafinha 3 versus 2, dan terciptalah lagi sebuah gol bagi Barca. Dan proses gol keempat dari Barca pun lewat bangunan serangan Dortmund yang patah, press dilakukan Lewandowski, kemudian dengan cepat pergerakan pemain Barca menuju ke pertahanan dari Dortmund. Situasinya 3 versus 1. Bola diarahkan Rafinha ke Lamine Yamal dan terciptalah sebuah gol. Jadi kesimpulannya kawan-kawan, ya Barcelona layak memenangkan pertandingan ini. Nah, kemudian kedua, permainan open play yang dilakukan oleh Barca sebenarnya sangat amat luar biasa. Itu kan terbukti lewat beberapa peluang akhirnya yang bisa diciptakan. Tapi sayangnya ketika kita bicara permainan open play, efektivitas itu belum nemu. Nah, lalu yang ketiga, ketika permain open play tidak mampu mengeksekusikan menjadi sebuah gol, permainan transisi kilat, serangan balik, ini kan dioptimalkan jelas
selain permainan set piece, gol pertama yang dimiliki oleh Barca. Dan ya, terkhusus bagaimana penampilan Frenkie de Jong kawan-kawan, ini bisa kukatakan menjadi salah satu penampilan terbaiknya. Ketenangannya, keputusannya tidak banyak mendelay bola, cepat dia mengambil sikap, itu menciptakan dimensi hebat terhadap beberapa momentum serangan balik yang diciptakan oleh Barca. Selamat bagi Barca, kita lihat leg kedua bagaimana pertandingannya. Bye.